Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik, selamat sore Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Kami akan melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini selaku coach, coachee dan juga observer. Saya perkenalkan diri saya, nama saya adalah Fernando Sigalingging. Saya dari SMA Negeri 13 Medan, CGP Angkatan yang ke-7, dengan pengajar praktis saya adalah Bapak Francois SPD dan fasilitator saya adalah Bapak Amin Jamani MPD. Dan saya Netina Baban dari SMA Negeri 3 Medan, CGP Angkatan ke-7. Pengajar praktik saya adalah Bapak Francois SPD dan fasilitator saya Bapak Amin Jamani MPD. Perkenalkan, nama saya Juniarti Elfrida Situmehang. Saya mengajar di SMA Negeri 5 Medan, CGP Angkatan ke-7. Pengajar praktek saya Pak Francois SPD dan fasilitator saya Pak Amin Jamaani MPD. Demikian perkenalan kami sore hari ini. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ya, Ibu. selamat sore Pak. Iya. Mana Bu Neti kabarnya? Kabar baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya, saya sehat Ibu ya. Tuhan kita ini. Ibu akan melakukan coaching ya. Iya. Ibu. Nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu deh Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Siapa apa nih yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan coaching? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu menyiapkan rubrik penilaian Pak sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sudah Ibu persiapkan ya. Sudah. Nah, dalam kegiatan coaching itu kan ada 3 kompetensi ya. Pertama kehadiran penuh ya, kehadiran penuh, kehadiran, kemudian aktif, ketiga mengajukan pertanyaan. Nah, pada kegiatan coaching ini kompetensi apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertanyaan terpokok. Oke, harapan kita ini bisa berjalan dengan baik dan membuahkan hasil terbaik ya. Saya kira boleh loh dipanggil coachingnya. Saya izin ya Pak, saya panggil Silakan. coachnya. Silakan duduk Pak. Ini Pak sudah datang coach saya. Perkenalkan Ibu Juniarti Situmehang Pak. Ya. Selamat sore Bu Juniarti. Pak. Baik, sebelum dilaksanakan kegiatan coach ini, perlu saya sampaikan sekalian, saya pada kesempatan ini sebagai observer ya di kegiatan yang dilakukan. Mohon izin kegiatan kita ini nanti kita rekam ya, Ibu. Tujuan silakan kepada Bu Neti. Ya, siap Pak. Selamat sore Bu Juni. Selamat sore Bu Neti. Apa kabar ini? Sehat. Pada sore hari ini ada saya. Syukurlah. Kemarin kan ada Ibu telepon saya. Kira-kira apa yang Ibu mau disampaikan? Ya, Bu, terima kasih Bu. Kemarin saya sempat nih WA Ibu ya. Saya
cerita sedikit. Sebenarnya menjadi pikiran saya nih, siswa saya ada kegiatan diskusi, tetapi mereka kurang aktif dalam belajar. Saya bingung juga kenapa mereka kurang aktif dan kurang semangat dalam menyampaikan pendapat dan kurang dalam bertanya. Itulah Bu yang menjadi pikiran saya seperti yang saya lakukan kemarin sama Ibu. Kira-kira mana lagi Bu ya? Itulah yang mau saya perbincangkan. Berarti kurang aktif lah Bu dalam diskusi ya Bu ya. Baik Bu, kita punya waktu sedikit ini Bu. Kira-kira apalah yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita nanti ini? Ya, saya mengharapkan Bu dari percakapan kita ini adalah yang bisa membantu dari rencana saya bagaimana anak-anak didik saya ini khususnya berdiskusi ini, khususnya Bu saya kan sudah PKN. Ini ada materi yang harus topiknya yaitu berdiskusi Bu. Berdiskusi, aktifkan siswa dalam diskusi, kemampuan mereka bertanya, dan keberanian juga di situ dilihat bagaimana keberanian mereka dalam mengungkap pendapat dan kemandirian juga, dan bagaimana juga mereka memahami topik, menguasai topik diskusi yang didiskusikan. Ya. Nah, dari pengamatan Ibu, murid-murid yang aktif kira-kira bagaimana yang dimaksudkan? Iya. Kalau berdasarkan PPKN kan bukan diskusi itu sangat penting. Di situ siswa ini diajarin bagaimana menggunakan haknya dalam berdiskusi atau mengeluarkan pendapat. Dan di sini juga sudah tertanam pada mereka supaya mereka tahu tata cara bagaimana berdiskusi yang baik dan bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik dan bagaimana cara menjawab dengan baik. Itulah Bu yang ini yang mau ditekankan. Yang kedua, supaya juga mereka bisa menjalankan apa yang menjadi hak mereka. Bebas mereka buka pendapat, tetapi ada aturan-aturan yang harus mereka penuhi dalam Baik, Bu. Berarti sekalianlah ini penerapan dari berrelasi ya Bu ya, berrelasi. Nah, ini Bu Juni, kalau mereka kita buatlah di level 0 sampai 10, kira-kira murid Ibu ini berada di level berapa lah ini? itulah Bu. Kalau saya lihat Bu, mereka ini di level 7 lah, mereka 7, saya lihat 7. Kenapa? Artinya 7 itu dalam rubrik penilaian PPKN itu ada Bu, apakah kemampuan mereka dalam bertanya, kemampuan dalam menjawab, dan keberanian mereka dalam mengungkap pendapat, terus kemandirian mereka dalam menguasai materi itu. Itulah yang jadi level yang saya harapkan itu nilai 9, level seperti kalau di patokan nilai dia ya 9. Berarti Ibu mengharapkan nilai 95 gitu lah ya Bu ya. Kalau boleh di level 10 gitu ya Bu Juni Iya, ya. kalau Oke, di iya. level 10. Itulah harapan kita guru ini ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira kan Bu, apalah yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka sampai dengan level tersebut atau sampai ke nilai tersebut? Ya, baru kepikiran lah saya harus ada memang caranya atau strategi yang akan saya lakukan ya supaya suasana dalam berdiskusi itu kondisi siswa itu pun enak dalam berdiskusi. Caranya ya mungkin Bu, saya kepikiran Bu, makasih lah. Inilah hasil pembicaraan kita, banyak manfaatnya ya saya rasakan. Baru saya kepikiran mungkin saya nanti mengganti strategi lah, strategi dalam berdiskusi. Nanti metode-metodenya lah Bu nanti. Yang kedua,
Mungkin Bu karena waktunya juga ini memang PPKN itu kan 2 kali 45 menit. Jadi 45 menit ini 90 menit lah begitu kan. Dan kebetulan memang kelas 10 ini sebelum belajar PPKN itu mereka ada kegiatan olahraga. Jadi mungkin mereka sudah capek, lelah dalam berolahraga, setelah itu acara diskusi pula dalam pembelajaran PPKN, mungkin jenuh, sehingga kurang aktif lah dalam berdiskusi ini. Yang ketiga juga mungkin topik pembahasan atau topik diskusi ini mungkin kurang menarik bagi mereka, mungkin kurang menarik. Nanti mungkin saya coba cari dulu topik diskusi yang sesuai dengan kondisi yang sekarang, yang bisa mereka dapatkan dan dengan gamblang mereka mengungkap, menjadikan itu sebagai sumbernya, seperti mereka bisa cari sumbernya dari media sosial atau karena juga berbau IT kan, dan seterusnya. Mungkin Bu waktunya itu mungkin saya berikanlah nggak terlalu lama. Memang kemarin saya berikan waktunya itu satu kelompok itu sekitar mempresentasi atau berdiskusi itu satu kelompok itu sekitar 20 menit. 20 menit kan, 20 menit mungkin terlalu lama lah itu ya. Jadi akan mungkin saya kan 10 atau 15 menit supaya mereka tercapai lah semua. Dan mungkin juga kali Bu, biar semangat mereka belajar, saya buat siapa yang bertanya lebih aktif, nilainya mungkin akan saya tambah. Dan yang berikutnya mungkin juga siapa yang aktif dalam menjawab juga akan saya tambah. Berikutnya mungkin juga saya, karena lelah itu mereka ngantuk, saya bikin SDG juga ya. SDG-nya karena kami PPKN itu mungkin bernyanyi lah seperti lagu-lagu nasional atau lagu-lagu kebangsaan. Itulah mungkin yang akan saya buat untuk menciptakan siswa saya lebih aktif. Wah, hebat kali Bu Juniarti ya. Berarti Bu Juniarti ada rencana nanti untuk membuat topik yang menarik gitu ya Bu Juniarti. Kemudian ada lagi strategi yang diciptakan yang lain selain yang sudah biasa dilakukan di dalam kelas. Nah, menurut pengamatan Ibu Juniarti, murid itu senang pembelajaran bagaimana? Saya lihat mereka senang pembelajaran yang happy. Baru yang kedua, kebetulan ini kelasnya kelas IPA. Jadi IPA ini kan kalau dia berdiskusi kurang saya lihat. Saya bandingkan dengan saya juga mengajar di kelas IPS, lebih antusias. Mungkin karena itu juga mungkin ya saya mengharapkan. Jadi mungkin mereka kurang minat belajar mereka terhadap pembelajaran yang berbau yang dengan IPS itu kurang. Gitu banyak strategi Ibu ya Bu Juniarti. Kira-kira Bu Juni, yang mana yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini? Yang mau saya lakukan dalam dekat ini ya yang pasti Bu, yang tadi sudah saya ungkapkan, ya strategi-strategi saya inilah mudah-mudahan bisa saya segera laksanakan. Jadi dia akan saya laksanakan cepatnya saya lakukan, dan ini nantinya saya lakukan dengan secepatnya lah, dengan mengambil sumber-sumber yang lain, secepatnya saya lakukan. Jadi kira-kira indikator apalah yang Ibu buat untuk mengukur rencana itu berhasil atau tidak? Ya ini kalau bicara indikatornya Bu ya, iya juga indikatornya. Kalau indikatornya nanti yang saya buat itu keaktifan mereka dalam mengungkap pendapat, terus kemampuan mereka dalam berdiskusi, dan bagaimana bisa menghargai teman-temannya dalam berdiskusi. Itulah indikator yang akan saya
gitu ya Bu ya. Ada kira-kira komitmen yang Ibu ambil, rencana Ibu itu berhasil? Ada komitmen saya. Komitmen saya ya agar berhasil ini mungkin saya berkolaborasi lah dengan siswa-siswa saya dan mungkin saya mengadakan dulu memberikan pengarahan kepada mereka supaya juga mereka tahu apa dan bagaimana berdiskusi yang baik. Terus yang kedua mungkin eh, komitmennya yang akan saya lakukan itu bukan saya lakukan, komitmennya yaitu agar ini bisa tercapai ya saya nanti salinglah kepada siswa mana yang kurang, mana yang tidak bisa diapakan dan saling memahami lah satu dengan yang lain. Berarti kira-kira kawan Ibu untuk mewujudkan komitmen itu kira-kira siapa Bu? Yang bisa membantu Ibu gitu? Kalau kita melakukan, kalau kita sudah buat strategi pasti ada yang membantu. Mungkin Bu, nanti saya minta tolonglah berkolaborasi saya dengan TU karena presentasi ini kan pasti memakai fokus. Jadi fokus kami Bu di sekolah kami, fokus di situ Bu, yang bagian itu ada TU kami dan TU. Terus yang kedua mungkin saya minta diskusi lah nanti waktu dengan ketua dengan MGMP PKN sama-sama gitu diskusi dan mungkin saya nanti minta supaya membantu saya bagaimana, mana tahu ada nanti saran-saran dari teman-teman satu MGMP gitu ya. Dan berikutnya juga nanti coba saya berkolaborasi juga dengan siswa-siswa saya supaya suasana bisa mencair di dalam kelas. Itu dulu tempat ruang belajar itu agak panas gitu kan, nanti biar lagi mereka sudah habis olahraga kepanasan keringatan nanti mungkin ada di situ kipas biar jadi apa pasang kipasnya dan siswa seperti itu ya angkat kelas lah nanti saya bantu. Berarti Ibu berkolaborasi dong dengan TU, tadi dengan rekan sejawat, ketua MGMP untuk mewujudkan komitmen Ibu itu. Nah sekarang Bu, waktu kita udah di ujung sesi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan, wah senang sekali, akhirnya saya terbuka loh, pikiran saya terbuka, cara saya, strategi saya apa ya dari hasil pembicaraan itu. Terima kasih sekali sehingga saya kepikiran strategi yang akan saya lakukan ini saya akan laksanakan dan sesuai dengan apa yang saya ceritakan kemarin dan sangat bermanfaat sekali, membuka wacana saya, membuka wawasan saya bahwa siswa-siswa saya itu rupanya perlu suasana yang baru. Terus yang kedua baru saya koreksi bagi diri saya bahwa rupanya saya juga perlu lagi belajar bagaimana berinovasi yang baru sehingga siswa itu bergairah dalam belajar, khususnya dalam berdiskusi. Membantu kalian, terima kasih Bu Neti membuka wacana saya, membuka wawasan saya untuk melakukan aksi saya nanti atau rencana saya nanti. Ya, berarti ada inovasi, menciptakan suasana baru gitu ya Bu Junia, hebat betul Bu IT. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya Bu ya nanti di minggu-minggu yang akan Ibu lakukan. Kesimpulan lah dari apa yang kita bicarakan ini, apalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan kita ini, biar ada nanti kesimpulannya untuk kita bawa di dalam pembelajaran. Yang menjadi kesimpulan saya dari pembicaraan kita itu sangat bermakna sekali. Yang pertama, yang kedua membantu saya dalam kegiatan proses belajar mengajar khususnya bidang studi saya Bu ya, dalam diskusi. Yang ketiga
saya menjadi eh, terpanggil gitu loh. Berarti saya harus lagi eh, menggali lagi potensi-potensi yang ada pada anak didik ini. Tapi bagaimana caranya? Berarti banyak lagi cara-cara yang harus saya lakukan, dan saya Bu eh, simpulannya jadi saya terbuka mencari sumber-sumber belajar lah nantinya Bu. Apalagi sekarang ini kan banyak sumber-sumber belajar yang kita lihat dari media sosial. Jadi dari situlah saya coba nanti, dan banyaklah Bu yang saya dapatkan dari hasil pembicaraan kita pada sore hari ini. Baiklah Bu Juniarti, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di minggu depan, dan saya ingin melihat dulu perkembangan selanjutnya ide-ide cemerlang itu nanti di minggu-minggu depan. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Oke, luar biasa ya Bu Neti, saya menyaksikan tadi Bu Juniati tadi ya Bu Bu ya. Juniarti Situmian, Pak. Saya melihat sih percakapannya itu sesuai dengan yang disampaikan tadi, sesuai dengan indikator tahapan yang rubrik penilaian yang sudah Ibu buat atau kita tadi ya Bu ya. Tujuan, verifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, kalau saya dengarkan tadi dan sudah saya simpan juga di laptop saya, semuanya lengkap ya. Jadi bagus sekali Bu, dan saya lihat kuncinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu sampaikan, kuncinya mampu untuk mengeluarkan ide-ide cemerlang yang sebelumnya tidak terpikirkan sama coachnya. Bahkan strategi-strategi dari pertanyaan yang disampaikan dia bisa. Jadi sekali lagi saya ucapkan luar biasa Ibu ya, semangat terus, dan kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya. Semangat melayani anak Indonesia, dan selamat sore. Iya, selamat Sehat sore. selalu. Sehat selalu. Nando, Ya, halo Bu. gimana kabar Bapak sore hari ini Pak? Sehat, luar biasa. Ibu gimana kabarnya? Saya Pak sebagai observer ingin mengobservasi praktek percakapan dengan kucing. Terus bagaimana Pak persiapan yang sudah Bapak siapkan dalam kegiatan coaching Bapak hari ini? Terima kasih Bu Yati sudah bersedia sebagai observer melaksanakan ini. Tentunya sebelum kegiatan ini dilaksanakan sudah saya persiapkan rubrik penilaian ya Bu ya, yang terkait dengan percakapan alur kita yang terdiri dari tujuan, verifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi rubriknya sudah saya siapkan. Kompetensi yang Bapak harapkan untuk dikembangkan apa? Jadi kompetensi yang saya harapkan untuk dikembangkan pada percakapan coaching ini itu adalah pertanyaan berbobot. Itu boleh Bapak kita mulai sekarang Pak? Saya panggil dulu ya Bu ya. Boleh, Coach boleh saya. Pak, silakan. Izin ya Bang sebentar ya Bu ya. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Selamat sore Bapak Selamat Ibu. sore Ibu. Mana sehat Bu? Ya, sehat Pak. Ini Bu, coach saya Baban, dan Silakan kepada Pak Fernando.
merekam agar dapat nanti jadi pembelajaran bagi silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Juniarti. Gimana kabarnya Ibu Leti? Kabar baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Baik. Jadi kemarin Ibu kan ada japri saya. Apa nih yang mau Ibu sampaikan? Nah, gini Pak, kondisi murid akhir-akhir ini eh, ada beberapa yang tidak mengerjakan tugasnya. Jadi mereka itu kalaupun dikerjakan tugasnya dikerjakan pada pagi hari, jadi bukan dikerjakan di rumah. Saya sudah melakukan pembelajaran Pak yang membuat mereka sebenarnya tertarik menurut saya, yaitu dengan menggunakan PowerPoint, begitu juga video sudah saya lakukan. Tapi itulah Pak, mungkin anak-anak ini lalai. Nah, mereka itu ya tahu lah Pak, anak-anak sekarang menggunakan gadget. Nah, jadi lalai mengerjakan tugasnya. Padahal kita sudah jadwalkan tugasnya itu dikerjakan, misalnya kita berikan hari Kamis nih, nah, mau dikumpulkan untuk hari Senin, tapi mereka itu lalai dengan gadgetnya. Nah, jadi ada juga sebagian anak itu memang yang lupa Pak, karena ya mungkin banyak pengaruh lah Pak, mereka itu lupa sampai di rumah ya tidak ingat lagi pelajarannya apa yang kita sampaikan itu. Padahal kita sudah menyampaikannya menurut kita Pak ya, menurut kita sudah benar gitulah Pak. Itulah masalah juga yang banyak dihadapi untuk saat ini, karena memang kita akui juga kan Pak, memang IT itu untuk saat ini kan sangat diperlukan. Ya mungkin itulah minta pencerahan juga ini ke Bapak ini. Mana tahu mereka ini juga memerlukan bagaimana supaya kita juga membuat implementasi konten gitu, karena mereka kan suka Pak ini dengan IT gitu Pak. Itulah kondisi untuk saat ini Pak. Jadi mahasiswa yang mengerjakan tugas itu pagi hari ya. Iya, di pagi hari. Ini kan Bu, kebetulan kita punya waktu ya. Ibu mau dapat apa kira-kira dari perbincangan atau percakapan kita? Terima kasih Pak, saya ingin mendapatkan pencerahan. Yang tadinya memang saya sudah ada melakukan hal-hal positif lah, kita katakan itu seperti apa yang sudah sampaikan tadi, ada pengembangan-pengembangan yang kita buat selama ini, tapi saya ingin lebih lagi Pak, bagaimana supaya anak-anak ini ya sesuai dengan yang kita harapkan, mengerjakan tugasnya itu memang betul-betul dia sendiri, bukan dari hasil pekerjaan kawannya gitu Pak, dicontoh dari kawan, tapi benar-benarlah kita menyampaikan konsep di sekolah, nanti tugas-tugasnya itu dikerjakan mereka berdasarkan konsep-konsep yang sudah diberikan di sekolah, dan juga mereka itu ya saja kan Pak, zaman sekarang ini mereka itu mencari informasi dari internet gitu Pak, tapi memang benar-benar mereka yang mengerjakan gitu Pak, yang kita harapkan. Kan tadi sudah sampaikan tuh harapan Ibu ya. Iya. Dari pengamatan Ibu lah, kelas gitu ya. Kira-kira ini kan terkait dengan mengerjakan tugas kan termasuk juga keaktifan ya. Dari segi keaktifan, kira-kira aktif yang bagaimana yang amati selama ini? Baik Pak, kita mengharapkan yang aktif itu misalnya kalau kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, mereka itu antusias gitu. Nah, misalnya ada proses diskusi lah, kita katakan proses diskusi yang sering kita lakukan di kelas, mereka itu aktif. Ketika kita membuat kita katakan suatu masalah, mereka itu bisa membuat alternatif jawaban gitu Pak, dari apa yang misalnya kita sudah terangkan gitu. Ini satu, misalnya satu cara ini, mereka itu bisa bikin alternatif yang lain gitu Pak. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, mereka itu juga mampu menuangkan ide-idenya, berkolaborasi dengan kawan-kawannya. Nah, itu juga salah satu aktif di dalam kelas. Jadi kita berharap tadi dengan aktif mereka itu akan bermuara dengan tugas
tugas-tugas yang kita berikan sudah pasti dong Pak, kalau misalnya sudah aktif di kelas berarti sudah pasti yang mereka itu dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Berarti itu tadi kan Pak sejalan dengan kekurang aktifan juga di dalam kelas sebagian. Memang nggak semua sih Pak, sebagian kurang aktif, tapi sebagian juga gini Pak. Murid-murid sekarang ini kan Pak, dengan adanya IT ini, saya sudah sering perhatikan. Dan saya juga melakukan misalnya dalam pembelajaran itu ada saya buat di kotak handphone misalnya ini ada empat meja 4 baris gini kita buat ada 4 kotak jadi mereka itu sebelum kita pembelajaran maka handphonenya dikumpulkan di kotak itu Pak. Nah jika memang tidak diperlukan tapi kalau misalnya diperlukan dalam pembelajaran kita kembalikan ke anak untuk mereka memakainya nah, gitu jadi kalau kita lalai untuk mengumpulkan seperti anak itu berusaha menggunakan kesempatan dalam kesempitan itu namanya ya Pak ya. Jadi mereka itu taruh di sini di lacinya gitu. Jadi kalau kita lalai atau kurang mengontrol, maka mereka itu ngintip-ngintip ini mungkin bersosial media atau melanjutkan game naik tanggung gitu mereka itu Pak. Jadi ya gimana sekalipun, apalagi teringat nggak Bapak dulu kalau kita waktu anak-anak atau orang tua kita jangan banyak main-main. Nanti lupa pelajaran diberikan gurunya gitu ya Pak ya waktu kita anak-anak ya Pak ya. Jadi gitu juga yang terus jadi terngiang-ngiang di pikiran saya gitu. Makanya saya memang ya mengontrol anak-anak itu semampu kita gitu. Tapi menurut pengamatan saya seperti itu Pak, banyak anak itu taruhnya HP-nya di sini, udah mungkin tanggung gamenya untuk menggolkan gitu lah Pak, menggolkan gitu ini. Apa yang diintip anak-anak itu juga saya telah menerangkan sehingga saya ada inisiatif seperti itu Pak. Nah, cuman ya mungkin saja kan Pak nggak timbul ide-ide kita yang lain yang lebih cemerlang lagi itu makanya kita melakukan coaching gitulah supaya ada pencerahan lah Pak nanti setelah selesai coaching ini supaya bisa lah kita terapkan di sekolah supaya bisa kita mencerdaskan anak bangsa gitu ya Pak ya. Nah gitu jadi kita harapan kita gitulah Pak nanti harapan kita nanti anak ini bisa lah Pak nanti diberikan tugas-tugas bisa diselesaikan itu kan Pak dari segi kita katakanlah dari segi akademiknya gitulah Pak tapi sekaligus juga kita kan ingin Pak menciptakan karakter gitu loh Pak artinya ya di dalam keaktifan itu di kelas dengan dia aktif dalam kelas bisa bersosialisasi dengan kawannya bisa menerapkan demokrasi juga itu kan Pak menerapkan demokrasi berrelasi dengan baik berkomunikasi sekaligus bertanggung jawab gitu ya Pak ya jadi kita juga akan menerapkan itu juga berharap ya nanti penerapan di kelas saya juga sudah punya modal ini Pak gitu jadi walaupun selama ini memang saya melakukan diferensiasi juga diferensiasi konten gitu dan gini loh Pak saya juga sudah melakukan ini diagnosa kognitif dan non kognitif jadi kalau kognitif yang saya lakukan ini untuk rentetannya ke yang tadi kognitif yang saya lakukan saya membuat seperti soal matrikulasi gitu kan sehingga nanti kita tahu bagaimana memetakan seperti soal matrikulasi kita berikan ke si anak maka nanti dari situ kan udah tahu apalagi matematika nih Pak jadi tahu kita nanti gambarannya kira-kira anak itu bagaimana kemampuannya dalam berhitung gitu untuk syarat dulu prasyarat sebelum masuk kita ke materi ini namanya kan pelajaran matematika kalau nggak bisa dia di dalam hal ini maka ya nggak bisa lancar lah apanya ini diskusinya atau apa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam kelas itu yang pertama jadi kita buat semacam matrikulasi itu soalnya soal sederhana gitu kan jadi digabung dengan diagnosa non kognitif yaitu kita berkolaborasi dengan BP Pak berkolaborasi dengan BP maka nanti kita dapatkan bagaimana kira-kira profil belajar si anak gitu sehingga nanti kita dapat mengetahui saya tambah semangat ini Pak tadinya ide-ide itu masih masih belum terbuka gini jadi sepertinya jadi terbuka ide saya untuk hal-hal kesana untuk mengembangkan lebih lagi jadi tadinya kan Pak itu sudah saya punya profil belajar tadi gaya belajar itu sudah ada saya punya ketika kebetulan kemarin itu kita ada dapat bagaimana mendapatkan gaya belajar si anak gitu jadi kita bagi itu melalui WA maka mereka itu mengisi list tapi dalam waktu yang konsentrasi saya bilang jangan dalam keadaan rame-rame supaya memang hasilnya memang betul-betul valid gitu Pak jadi
Jadi saya kirimlah ini linknya, mereka itu mengerjakan. Itu dikerjakan pada malam hari dan hasilnya kita buat di list melalui WA. Jadi bisa saya kategorikan sekian orang baik belajar visual, kinestetik dan lain sebagainya. Jadi saya sudah dapat gambaran itu, tapi dalam penerapannya sepertinya belum Pak, belum maksimal saya penerapannya. Jadi itu saya terpikir udah apa aja dulu, posting dulu bagaimana supaya ada pencerahan gitu. Tapi di samping itu saya juga sudah melakukan itu Pak, diferensiasi konten gitu. Saya sudah melakukan membuat video, membuat PowerPoint, tapi mungkin itulah Pak, mungkin belum maksimal, belum sesuai dengan keinginan anak sekarang, zaman now katanya Pak ya, zaman milenial ya Pak ya, zaman now lah, zaman now kalau kita zaman dulu ya. Jadi kita kan Pak berharaplah anak-anak ini aktiflah di dalam kelas. Otomatis kalau aktif di dalam kelas maka semua tugas-tugas kan Pak akan selesai tepat waktu dan dikerjakan di rumah. Itulah harapan kita. Jadi semuanya ini bermuara dari dalam kelas. Bagaimana pembelajaran kita di kelas, apakah mereka bisa menangkap, apakah juga kita memang sudah melaksanakan pembelajaran dengan yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui Pak, pembelajaran yang sebenarnya bukan kita hanya pemberi informasi saja zaman sekarang ini. Jadi kita harus bolehlah berdiferensiasi gitu, diferensiasi konten, diferensiasi dalam proses, begitu juga di dalam produk. Jadi mungkin Pak selama ini saya khususnya dalam diferensiasi produk ini masih kurang. Jadi harapannya nanti ini jadi terbuka pikiran saya, rupanya sangat-sangat perlu untuk diferensiasi proses dan juga produk ini Pak. Jadi kita pergunakan anak-anak yang tadinya anak-anak itu sering pegang HP, hanya HP aja yang dipegangnya, maka di dalam nanti dalam bentuk produknya atau tugasnya tidak lagi harus mereka tuliskan, tapi mungkin ya bisa saja mereka itu mengirimkan mungkin melalui kita katakanlah email gitu, atau diketiknya atau dibuatnya dalam aplikasi. Sekarang Pak ada banyak aplikasi Pak, anak-anak ini kan memang luar biasa Pak di bidang IT ini, sehingga ya kita juga guru harus mengimprove, belajar update itu namanya Pak ya, harus kita juga belajar untuk mengimbangi mereka. Jadi kalau misalnya anak-anak ini Pak lancar di IT, gurunya tidak bisa mengikut lah, kita katakan nggak usah dulu lebih pintar dari mereka mengikut, maka tidak sejalan Pak. Harus sejalan kita dengan murid, seiring berjalan supaya tercapai tujuan tadi. Di sini kan ada ketimpangan. Kalau kita perhatikan anak-anak tiap hari pegang handphone. Di handphone itu semua ada informasi untuk mengerjakan tugasnya pun ada, konsep-konsep pun ada. Tapi kenapa anak-anak itu misalnya harus megang kawannya? Berarti ada ini yang tidak seimbang antara mereka dengan saya gitu. Nggak ada apa namanya, nggak sama frekuensinya gitu loh Pak. Sehingga mereka seperti itu. Jadi saya perlulah koreksi diri lah kita katakan untuk kedepannya. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, kalau dari cerita Ibu itu, jika murid Ibu itu kita kategorikan dalam bentuk level nih Bu ya, 0 sampai 10, maka keadaan itu berada di level berapa? Iya, terima kasih Pak. Untuk anak-anak itu sebagian, nggak semua Pak. Untuk sebagian mereka itu kalau saya lihat sekarang berada di level 6 lah Pak. Iya. Jadi yang Ibu harapkan ke depannya murid Ibu ini berada di level berapa? Iya, kalau saya berharap kalau boleh level 10 Pak. Level 10. Iya, saya ya mau level 10 lah Pak. Jangan apa dengan usaha-usaha kita gitu. Kita udah semangat ya, kita berharap 10 lah Pak. Jangan lagi ke 8. 10. Ya, Bu. Jadi sesuai dengan harapan Ibu itu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan nih untuk membantu mereka supaya bisa tercapai level itu? Iya, berarti strategi lah lebih cocoknya itu Pak ya. Strategi yang saya lakukan gini Pak. Langkah pertama yang saya lakukan itu tadi, saya melihat dulu kebutuhan anak, kan latar belakangnya berbeda-beda Pak. Kebutuhannya itu dulu, kemudian itu kita petakan kebutuhan tadi. Setelah kita petakan maka kita melakukan suatu tindakan, yaitu pembelajaran yang menerapkan mungkin IT yang cocok dengan mereka, itu salah satunya diferensiasi
konten gitu Pak, diferensiasi proses dan juga produk. Kemudian kita membuat tutor sebaya Pak. Tutor sebaya ini sangat bagus saya rasa. Tutor sebaya jadi anak yang lebih bisa membantu anak yang kurang mampu gitu. Jadi di situ juga mereka juga belajar Pak untuk berrelasi. Jadi bukan hanya secara akademiknya saja yang kita lihat, tapi udah ikut di dalamnya. Nah, jadi tutor sebaya begitu juga untuk kalau memang betul-betul anak itu betul-betul kurang mampu, maka kita akan melakukan tambahan di luar jam gitu. Khusus mungkin ya kita berikan materi-materi yang sederhana Pak gitu, dengan soal-soal yang lebih sederhana gitu. Karena bagaimana sekalipun kalau dimulai dengan yang sederhana untuk memancing keinginan mereka untuk belajar gitu. Itulah strategi saya. Sangat bagus ya strategi Ibu. Hmm. Tadi ada diferensiasi, pengembangan diferensiasi Iya. produk, konten, sama proses tadi ya Bu ya. Hmm. Kemudian tutor sebaya. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan, yang mana nih yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini? Baik Pak, karena saya tadi sudah punya kebutuhan belajar mereka, gaya belajarnya saya udah punya nih. Jadi tinggal memetakan mereka gitu, memetakan. Jadi langsung setelah saya petakan diferensiasi konten tadi lah, saya perbaikilah dulu diri saya gitu. Bagaimana sekalipun kalau guru itu sebagai contoh teladan gitu. Jadi kalau saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, siapapun orangnya pasti tertarik gitu ya Pak ya. Kita sendiri aja tertarik kalau misalnya ada hal-hal yang memang dibuat menarik gitu, maka kita ingin gitu untuk menggali informasi ataupun pelajaran gitu. Jadi ingin dikembangkan di awal atau dalam waktu dekat diferensiasi tadi Bu ya? Iya betul Diferensiasi. Pak. Lalu kapan nih bisa Ibu lakukan? Iya, karena semangat saya lagi berapi-api nih Pak. Ya kalau boleh ya dalam minggu ini lah Pak, saya akan terapkan itu Pak. Jadi terbuka pikiran saya dengan kita coaching ini, terbuka pikiran saya Pak untuk mengembangkan lebih lagi daripada apa yang sudah sebelumnya saya punya. Ya. Kira-kira indikator apa yang Ibu buat untuk mengukur rencana itu dikatakan berhasil atau tidak? Iya, berhasil jika mereka itu sudah antusias di dalam kelas, sudah aktif gitu Pak. Kalau misalnya kita lakukan diskusi, mereka itu sudah aktif, sudah misalnya memberikan alternatif jawaban yang memang betul-betul bisa taken deep lah, saling isi mengisi ini ya. Semangat gitu Pak. Nah, itulah indikatornya yang paling utama saya rasa. Nah, otomatis nanti ya tugas-tugasnya itu sudah pasti akan mengumpulkan tepat waktu dan mengerjakan. Gitu. Iya Bu ya. Ya. Oke. Kemudian apa nih? Ada nggak komitmen yang Ibu ambil agar rencana ini berhasil? Iya. Komitmen yang saya ambil ya tentu bertanggung jawab dengan strategi yang saya buat tadi yang sudah saya sampaikan itu. Saya komitmen dan bertanggung jawab tentang itu. Dan juga ya berkolaborasi dengan rekan-rekan gitu. Tadi Ibu katakan berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Apa saja ini yang bisa mendukung atau yang terlibat untuk membantu Ibu dalam menerapkan strategi-strategi yang Ibu katakan tadi? Ya, Pak. Yang mendukung saya, yang membantu ya tentunya ya rekan sejawat satu MDP kita gitu Pak, ABK, karena saya tadi ada hubungannya dengan diagnosa non kognitifnya. Ya tentu kalau memang ada yang perlu lagi, maka berkolaborasi dengan kepala sekolah. Ya tentunya dengan warga sekolah dan juga orang tua gitu Pak, karena latar belakang kebutuhannya kan tentu ada hubungannya dengan orang tua. Jadi nanti kalau kita udah berkolaborasi, maka ya komitmen tadi itu akan bisa kita realisasikan gitu. Ya tentu ada juga tantangan yang kita hadapi Pak. Oke, jadi ini kita sudah ujung ya Bu ya. Ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Apa yang Ibu dapatkan? Ya sungguh banyak loh Pak. Saya jadi semangat setelah kita udah coaching ini. Sangat banyak saya jadi ada pencerahan tentang bagaimana lah
menciptakan kondisi yang eh, antusias murid-muridnya gitu di dalam kelas, bagaimana menciptakan suasana yang nyaman di dalam kelas. Kalau mereka sudah nyaman ya tentu belajar juga sudah menyenangkan dan akhirnya atau bermuara ke pengerjaan tugasnya yang tepat waktu dan juga mengerjakannya gitu. Dan tantangannya ya tentu ada tantangan yang mereka hadapi, tentu ada ya mungkin karena saya menggunakan diferensiasi jadi ya tentu menggunakan menggunakan katakanlah menggunakan kuota ya tentu ada tantangannya mungkin anak-anak tidak seperti yang kita harapkan mungkin datanya lah paketnya lah dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan lah bisa nanti terrealisasi dengan kita berkolaborasi dengan pihak sekolah atau itu bisa tercover semuanya bisa include lah gitu Pak. Nah, Jadi terima kasih sudah hadir, sudah berbicara panjang lebar, dan itu saya juga punya harapan juga nih Bu, bisa Ibu lakukan kembali, dan saya menunggu nih kapan Ibu memberitahukan ke saya, kita ketemu kembali, kita lihat perubahan apa yang terjadi, apakah dari aksi nyata atau strategi yang Ibu sudah lakukan itu memang hasilnya bagus, dan bagaimana perkembangan si muridnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. siap Pak, siap. Iya. Jadi semoga hari Ibu semakin lebih baik ya, murid kita juga pintar ya Bu ya. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya Ya, sudah terima kasih Bu. meng-coaching kita ya Pak yang mudah-mudahan permisi itu ya Pak. Ya, Ya. terima kasih Bu. Sekali Pak tadi saya mengamati praktek coaching yang Bapak lakukan. Tadi saya melihat sudah observasi, sudah terdapat kegiatan praktek coaching Bapak yang sudah terdapat sesuai dengan hasil saya, dan semuanya berjalan baik dan lurus kayaknya Pak ya, apa yang dibicarakan dan sudah mengikuti di mana dia ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, terima kasih. Bu juga sudah waktunya untuk mengikuti kegiatan coaching ini. Walaupun ada kekurangan, ya ke depan mungkin akan saya perbaiki. Memang harapan saya Bu Neti tadi sudah menerima jawaban dari apa persoalan. Terima kasih Ibu sudah hadir sore hari ini. Saya selalu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore Bu Juni. Selamat sore Bu Neti. Apa kabar ini Bu Juni? Ya, sehat Bu Neti. Sehat ya Bu. Di sini Bu saya sebagai observer ini mengobservasi praktik dari percakapan coaching. Untuk itu Bu Juni persiapan apa yang sudah saya lakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu rubrik penilaian dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam percakapan kita ini? Karena kan Bu ada 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengar aktif, kemudian yang ketiga pertanyaan bobot. Dari yang ketiga ini Bu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam praktik percakapan kita ini? Ya, yang saya kembangkan itu Bu dalam praktik nanti adalah pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Oh, kalau begitu Bu, sudah siap untuk melakukan praktik ini? Boleh Bu, boleh siap-siap. Saya panggil coach saya Bu ya. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu.
Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Bu Leti, ini coach saya Pak Fernando. Baik Bapak Ibu, ini kita akan melakukan coaching. Di sini saya observer ingin mengobservasi praktik dari percakapan kita. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah siap untuk melakukan coaching ini? Sudah siap? Oke, silakan. Halo Pak Fernando. Halo Ibu. Ini Gimana kabarnya Pak? sejauh ini sehat. Ada sesuatu yang sepertinya mengganjal dalam hati. Apa namanya? Tugas kita selaku guru yang nggak enak lah di hati. Makanya 2 hari yang lalu saya japri WhatsApp diskusi lah, lalu bertemu secara langsung, sampaikan apa yang ingin saya sampaikan dengan kegiatan belajar dan mengajar yang saya ada di sekolah. Dari wajah Bapak pun kelihatan saya. Kira-kira apa yang Bapak mau ungkapkan secara lebih luas lagi kepada kita di pembicaraan? Ya, terima kasih. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada sesuatu yang tidak pas di hati saya terkait dengan apa yang terjadi di sekolah terkait dengan anak. Jadi di sekolah kan saat ini kegiatan UTS kan sudah selesai, ujian tengah semester. Jadi kebetulan saya ngajar kelas 11 dan di sekolah kita itu Bu, ketika ujian itu pakai aplikasi. Jadi kita pakai aplikasi ini berbayar. Di hari ketiga kalau saya tidak salah fisika ujiannya di jam 10. Lalu karena ini berbasis Android ya Bu ya, jadi sebenarnya ketika mereka submit itu ujian, ya udah langsung keluar aja nilainya sebelah kayak gitu Bu. Nah, terus saya tanya sama kurikulum, mereka kan udah siap ini, tolong dong supaya nilainya saya minta gitu. Jadi kurikulum bilang sabar ya Pak ya, nanti sore saya japri ke Bapak. Jadi setelah saya japri Bu sorenya, tengok nih nilai anak-anak ini, waduh kacau Bu. Sesuai dengan ekspektasi saya, sesuai dengan apa yang saya pikirkan, yang nggak sesuai dengan harapan lah gitu, jauh sekali dari harapan saya. Itu yang sebenarnya menjadi masalah bagi saya. Kok bisa ya anak-anak itu begitu, hasilnya seperti itu. Padahal menurut saya belum maksimal nih Bu, tapi tahu-tahunya ya nilainya begitu. Jadi membuat saya nggak semangat gitu. Jadi pikiran ya Pak ya. Pikiran, betul. Dari uraian Bapak tadi, kira-kira nih Pak ya, yang bagaimana yang Bapak harapkan, nilai bagaimana yang Bapak harapkan dari siswa Bapak? Ya terus terang aja, guru manapun kalau ditanya pasti ini nilai muridnya maksimal ya. Tapi kalau saya karena memang banyak yang mengatakan lah, banyak murid yang mengatakan bahwa eksak itu susah ya berbau angka. Kalau saya yang saya harapkan ke murid saya nilai 75 ke 80 itu sudah bagus. Itu yang saya harapkan. Itu yang terjadi Bu, pada saat nilai dari kurikulum itu dikirim ke saya, jangan
Kan 75 Bu, setengahnya saja pun tidak dapat. Bahkan yang saya anggap mampu, yang selama ini memang bisa mengerjakan soal yang saya uji di kelas, ini yang saya anggap mereka itu mempunyai nilai lebih lah dari kawan-kawannya. Ini 40 malah, 50 pun nggak dapat, jadi 40 nilai. Itu yang membuat saya juga jadi kok bisa ya gitu. Jadi bagi saya apa yang harus saya lakukan saya pun nggak tahu gitu. Makanya saya minta ibu, makanya saya terima kasih nih Bu, ibu sudah meluangkan waktu untuk saya bisa ngobrol bersama. Itulah masalahnya. Artinya di luar dari yang Bapak harapkan ya, Pak, Betul. ya. Kira-kira Pak, apa yang menyebabkan nilai anak-anak itu atau siswa Bapak itu turun? Penyebabnya ya Bu, ya. Juga baru teringat juga ini Bu, belakangan ini kan murid-murid ini apa ya, sering ada kegiatan di luar Bu. Maksudnya ada kompetisi-kompetisi yang mereka ikuti, dan sebagian besar yang mengikuti kompetisi itu apakah dia olimpiade, perlombaan eskul pramuka, eskul paskibra, macam-macam lah nih Bu. Eskul ini yang kegiatannya di luar dan memang menyita waktu murid kita untuk tidak belajar di kelas. Kita ingat juga memang ketika saya masuk ke kelas, beberapa mereka yang memang saya anggap pintar itu, ya mereka berkompetisi di luar. Bisa jadi itu juga sepertinya yang menjadi masalah pemicu kenapa nilainya rendah seperti yang saya katakan tadi. Mungkin itu masalah pertama. Masalah yang lain mungkin bisa jadi mereka tidak mau mengulangi apa yang sudah dipelajari di kelas. Kalau dilihat, terus Pak, bagaimana strategi yang akan Bapak lakukan? Apakah ada caranya agar nilai-nilai Bapak ini tidak turun atau sesuai dengan yang Bapak harapkan? Strategi berarti langkah-langkah lah begitu. Kira supaya nilainya bisa bagus, kalau menurut saya sih yang harus saya lakukan mungkin menambah jam belajar barangkali Bu. Belajar di luar pertemuan di kelas, atau bisa jadi juga saya terpikir nih Bu, karena saya melihat anak-anak ini satu sisi sama mereka kok nilai itu kasihan juga kan gitu Bu ya, juga kok pastilah mereka persiapan kan gitu, pasti mereka persiapan tuh untuk ujian. Dan kalau ini saya sampaikan nilainya sama mereka, ada sih 1-2 orang yang nggak peduli, tapi bagi mereka yang memang perlu dengan nilai, pasti mereka penasaran dan mungkin merasa ya bisa pula nilai itu seperti itu gitu. Jadi mungkin strategi yang akan saya buat itu tadi, satu, saya menambah jam belajar, mungkin di pulang sekolah barangkali, atau mungkin juga ya mengarahkan murid-murid ini untuk belajar di luar ya Bu, yang seperti kan mungkin ada guru lesnya, atau dia juga ikut bimbingan belajar di luar, menambah waktu belajarnya, itu mengarahkan mereka itu. Itu barangkali strategi yang saya buat ini, saya baru terpikir di sini nih Bu. Namanya memberikan soal-soal yang tidak begitu rumit angkanya, karena memang saya jadi teringat dengan soal
soal yang saya berikan itu memang ada beberapa butir soal yang angka-angkanya itu memang agak rumit, harus berhubung dia dari satu konsep dengan konsep yang lain. Ada kalau fisika kan bu kadang-kadang dia bisa nyambung gitu dari misalnya nih mekanika bisa nyambung nanti ke listrik, tiba-tiba ada mekanika, ke fluida bisa tiba-tiba ada mekanika kan gitu. Jadi mungkin angka-angkanya nggak perlu terlalu rumit barangkali itu bisa jadi seperti itu. Atau strategi yang lain barangkali di kelas eh, menambahi apa ya jumlah varian soal yang lebih bagus lagi, yang bisa saya lakukan untuk mengatasi nilai yang rendah tadi. Strateginya mungkin Sudah Bapak ungkapkan tadi strateginya, saya mendengarnya mantap Pak strateginya nih Pak. Jadi Pak, kira-kira Pak untuk melaksanakan ini berapa lama lah waktu yang Bapak butuhkan? saya kira nggak perlu waktu lama lah ini barangkali, cuman ini kan beberapa hari ke depan ini kan libur nih, menyambut bulan suci Ramadan ya. Beberapa hari yang libur, mungkin di minggu depan saya sudah langsung bisa eksekusi nih, strategi-strategi yang saya bilang tadi. Nah, nggak mungkin juga saya lama-lamakan. Ya anak-anak pun dengan bulan suci Ramadan ini kan tentu jam belajarnya sedikit akan berkurang. Harus saya percepat supaya saya percepat untuk mengeksekusi strategi saya yang saya bilang tadi, supaya nanti persiapan mereka untuk ulangan harian bulanan lebih mantap lagi, bahkan nanti mungkin pencapaiannya sampai ke penilaian akhir semester. Cepatnya lah Bu, ini saya akan eksekusi. Supaya sudah direncanakan dan tindakan atau eksekusinya secepatnya. Selanjutnya Pak, bagaimana ukuran keberhasilan dari strategi yang akan Bapak laksanakan ini? Kalau ukuran keberhasilannya mungkin nanti ya setelah saya laksanakan strategi ini ya Bu ya, saya akan lihat nanti pencapaian yang terjadi ketika murid ini menyelesaikan pertanyaan yang saya berikan. Jadi disitulah nampak nanti hasilnya bagaimana. Tapi dari yang dilaksanakan ini, terus Pak, tantangan apa lah yang Bapak rasa yang Bapak dapatkan nanti bagaimana mengubah strategi? Ya, kasih tantangan ya. Jadi saya kira memang kalau kita punya strategi pasti ada saja masalah ataupun sesuatu yang harus kita hadapi. Strategi itu memang bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya kita harus mempersiapkan diri dulu ya kan. Jadi kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi ini apa ya, kemampuan murid yang berbeda-beda. Jadi saya maksud berbeda-beda ini, dan murid yang pintar kan gitu, ada yang sedang saja, ada yang memang belajar kan gitu. Mungkin persoalan yang terbesarnya ini yang malas belajar ini. Nah, malas belajar ini artinya dia datang ke sekolah, duduk, diam, udah pulang kan gitu. Cuman kita nggak bisa juga kita buat pembiaran seperti itu. Tetaplah ya secara perlahan mungkin si murid ini akan berubah. Saya yakin akan berubah ya, asal kita lebih kontinu saja untuk mengharapkan murid yang baik. Jadi itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua masalah apa,
kesiapan paket data siswa. Jadi ini kan karena dia ujiannya Bu Android itu perlu pakai data. Dan memang selama ini pun mereka ujiannya itu ujian online-nya pakai data masing-masing, tidak menggunakan wifi. Sejauh ini memang tidak ada yang berkomentar, selalu ada aja datanya. Atau ada aja kawannya yang memberikan hotspot. Kan ada juga hanya satu dua memang yang latar belakang orang tuanya yang susah. Antisipasi lah ini. Itu kendala atau tantangan yang saya hadapi, masalah siswanya, masalah muridnya, yang malas sama ketersediaan prasarana. Saya kira karena mereka pakai handphone masing-masing, saya kira cukup lah. Pak ya. Selanjutnya Pak, untuk menjalankan rencana Bapak ini, siapalah kira-kira Pak yang dapat membantu yang terlibat dalam rencana Bapak? Dari rencana saya tadi atau strategi yang saya katakan tadi Bu, yang terlibat itu yang pasti ya seluruh warga sekolah. Sekolah, wakil bidang kesiswaan, kurikulum, juga mengajar ya sejauh. Jadi unsur yang penting sebenarnya yang paling utama itu adalah kurikulum, pihak kurikulum. Kenapa saya bilang pihak kurikulum itu paling mendukung? Karena kita menginput atau memasukkan soal itu tidak serta-merta guru bidang studi bisa memasukkan soal itu. Jadi mereka memang ada kerjasama antara yang punya aplikasi dengan pihak kurikulum. Jadi saya harus minta izin dulu nih sama kurikulum, tolong bantu saya masukkan atau input soal saya ini untuk digunakan atau dikonsumsi siswa sebagai soal latihan-latihan mereka. Itu yang paling mendukung saya kira dari pihak kurikulum, karena konsumsi soalnya itu mereka dulu yang masukkan ke aplikasinya. Kesimpulan apalah yang Bapak dapatkan dari kegiatan pembicaraan kita ini Pak? Iya, terima kasih Bu. Kesimpulannya ya terus terang saya merasa senang. Intinya saya coba kemarin hubungin Ibu, kita ketemu, kita berjumpa. Intinya saya udah nggak galau lagi nih Bu, sudah mulai terbuka pikiran saya. Intinya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tadinya saya anggap sebuah masalah, nilai mereka kok bisa turun nih. Lalu saya pikir-pikir lagi, penyebabnya ini seperti yang saya katakan tadi. Lalu kemudian saya bisa dapatkan strateginya. Strategi, saya yakin dengan strategi itu kalau saya lakukan, maka nilai murid pasti akan maksimal. Itulah kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Terima kasih Bu sudah membuka wacana saya bisa berpikir ke depan supaya nilai murid saya baik. Kesimpulan apalah yang bisa Bapak ungkapkan dengan strategi yang Bapak laksanakan? Iya, jadi kalau saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya merasa senang, saya bahagia, saya dapat pencerahan, saya dapat pengalaman, dan pikiran saya terbuka, dan saya cepat-cepat nih Bu mau membuat aksi nyatanya ini, bekerja sama dengan kawan, bekerja sama juga dengan murid, karena memang kalau kita tidak berkolaborasi dengan murid ya tentu tidak akan ada pencapaian. Itulah capaian yang Ya, saya betul. mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dari hasil pembicaraan kita ini dapat dilaksanakan dengan baik. Nanti Pak
saya mau lihat juga mau tahu juga gimana tindak lanjutnya untuk seterusnya Pak ya. Boleh Pak ya? Ya, boleh Bu. Nanti saya japri lagi Bu ya. Makasih Bu Juniati. Ya, terima kasih. Saya boleh izin ya Bu ya? Ya silakan Pak. Ya, Silakan. makasih ya Bu. Izin ya Bu. Oke, Makasih. silakan, Pak. Wah, baik Bu Yati, luar biasa. Tadi saya sudah mengobservasi kegiatan praktik dari percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan dan sudah saya dokumentasikan di laptop ini. Sungguh luar biasa. Jadi Ibu tadi dalam praktik coaching itu sudah mengikuti alur kita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ibu sudah tadi merangkum di dalamnya semua. Kemudian kompetensi Ibu yang Ibu akan kembangkan tadi di rencana ini sudah terlaksana dengan baik, yaitu Ibu mampu untuk membuat pertanyaan tersebut, menggali ide-ide cemerlang daripada coaching. Dan saya dengar tadi coaching Ibu sudah mau cepat-cepat ini untuk mau melaksanakan atau eksekusi langsung melakukan pembelajaran yang diharapkan di dalam kelas ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti di penerapan coaching di dalam sekolah dapat berjalan dengan baik ya Bu Juniarti ya, dan Ibu tetap semangat dalam menjalankan tugas ini ya. Selamat sore Ibu, sehat selalu. Selamat sore Bu Neti. Iya. Oke, terima kasih. Demikianlah kegiatan coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Horas!